Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, kalau kemarin di pertemuan yang pertama, itu di bab pertama, Ibu menjelaskan tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan jadi, ya, atau makanan siap jadi. Nah, sekarang pengolahannya menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, sebelum memulai ke materi, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Itu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis produk olahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan secara percaya diri dan rasa ingin tahu. Yang kedua, itu memahami teknik pengolahan dan prosedur pembuatan produk olahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sesuai hasil analisis dan bahan yang ada di wilayah setempat. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke materi. Apa sih olahan pangan setengah jadi? Nah, ya, olahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Nah, dengan cara pengawetan sehingga memiliki masa simpan yang lebih panjang, bisa disimpan sampai berbulan-bulan hingga tahunan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Kalau kemarin itu dari bahan pangan mentah langsung bisa dimasak menjadi makanan siap saji, bisa langsung dimakan. Nah, kalau olahan pangan setengah jadi itu tidak bisa langsung dimakan, tapi perlu pengolahan lagi untuk menjadi makanan siap saji, ya. Itu olahan pangan setengah jadi. Kemudian ada keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Nah, ini banyak keuntungannya. Apa saja? Itu yang pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Nah, karena dia bisa disimpan lama atau masa simpannya lama, jadi dia bisa fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Kemudian yang kedua, dapat dijual belikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Jadi selain di antar daerah, si olahan pangan setengah jadi ini bisa menjadi komoditas ekspor atau bisa dikirim ke luar negeri, ya. Yang ketiga, itu aman dalam distribusi atau pengiriman dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Yang kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan. Yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Dan yang terakhir, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas, karena tadi melalui proses pengawetan. Nah, Ibu akan memberi contohnya. Jenis-jenisnya itu fokus di jenis-jenis olahan bahan setengah jadi dari bahan ikan dan daging, ya. Yang pertama, itu ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan. Coba dilihat gambarnya, ya. Di sini ada 3 gambar. Itu yang pertama, ada bahan pangan mentah, kemudian diolah menjadi olahan pangan setengah jadi, dan yang terakhir makanan siap konsumsi. Kalau di bab 1 dari bahan pangan mentah ke gambar yang ketiga, makanan siap konsumsi. Nah, sekarang mengolah bahan pangan menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, itu yang di tengah, ya. Yang pertama ada bahan pangan mentah. Itu gambar ikan dori, itu termasuk bahan pangan mentah. Kemudian diolah menjadi olahan pangan setengah jadi. Di sini contohnya ada ikan filet. Apa itu ikan filet? Ikan yang sudah diiris tipis, yang sudah terbuang durinya, ya. Kemudian tulang-tulangnya sudah tidak ada, kemudian kulitnya tidak ada, sudah bersih. Nah, itu namanya filet ikan. Kemudian untuk dikonsumsi itu harus diolah lagi, ya. Untuk menjadi makanan siap konsumsi itu harus diolah kembali, yaitu menjadi filet ikan goreng tepung, ya. Di sini ada contohnya. Jadi ada 3 proses, dari bahan pangan mentah dulu, kemudian olahan pangan setengah jadi, kemudian makanan siap konsumsi. Kemudian metode apa yang digunakan? Dilihat, ini bahan pangan mentah diolah menjadi olahan pangan setengah jadi, itu prosesnya atau metodenya di sini menggunakan pembekuan, ya, didinginkan. Itu filet ikannya. Kalau mau dikonsumsi itu harus diolah lagi, digoreng menjadi filet
ikan goreng tepung. Nah, seperti ini ya. Nah, proses pengolahan ikan secara sederhana menjadi olahan pangan setengah jadi itu dapat dilakukan dengan cara penggaraman, pengukusan, pengeringan, pengasapan, fermentasi, dan pembekuan. Ya, sampai sini paham? Nah, untuk yang filet ikan ini menggunakan pembekuan dengan cara pembekuan. Kemudian ada contoh jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging ayam. Nah, sama ya. Yang pertama itu ada bahan pangan mentahnya dulu, kemudian diolah menjadi olahan pangan setengah jadi, kemudian diolah lagi menjadi makanan siap konsumsi. Kalau di sini contohnya, itu yang pertama ada daging ayam, masih mentah, kemudian diolah di sini menjadi sosis. Pengolahannya banyak, tidak hanya menjadi sosis. Kalau di sini contohnya sosis ya. Sosis ayam bisa dimakan secara langsung? Tentu tidak. Kalau menjadi makanan siap konsumsi itu harus diolah lagi. Nah, di sini contohnya ada sosis bakar ya. Dari daging ayam mentah menjadi olahan pangan setengah jadi, itu ada sosis ya. Kemudian diolah lagi menjadi sosis bakar dengan cara di grilling atau pembakaran. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging sapi. Sama, dari bahan pangan mentah, kemudian diolah menjadi pangan setengah jadi, kemudian kalau ingin dikonsumsi harus diolah lagi menjadi makanan siap konsumsi. Di sini ada daging sapinya, itu bahan pangan mentah, ya. Kemudian di sini olahan pangan setengah jadinya, contohnya dibuat bakso sapi. Dengan cara apa metodenya? Dengan cara perebusan, ya. Kemudian kalau mau dimasak, itu banyak sekali makanannya. Bisa jadi apa saja. Kalau di sini ada contohnya tumis bakso sapi. Nah, ya. Nah, 3 proses ini kalau nanti pertanyaannya sebutkan contoh bahan pangan yang diolah dari daging sapi menjadi pangan setengah jadi. Itu jawabannya ada bakso sapi, ada sosis sapi, dan lain sebagainya. Kalau mau dimakan perlu proses pengolahan kembali, ya. Nah, di sini ada proses pengolahan daging secara sederhana menjadi olahan pangan setengah jadi, dapat dilakukan dengan cara perebusan, pengasapan, dan pembekuan. Nah, ini ibu hanya memberikan 3 contoh. Tadi ada dari ikan, kemudian dari daging ayam, dari daging sapi. Ada filet ikan, tadi ada sosis, kemudian ada bakso. Nanti setelah pembelajaran selesai, ibu akan memberikan penugasan tentang contoh-contoh olahan pangan setengah jadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke metode-metode pengolahan produk setengah jadi dari ikan dan daging. Tadi sudah ada pengolahan sederhananya, ada penggaraman, kemudian ada pengasapan, ada pembekuan, ada apa lagi? Ada perebusan, ya. Ada apa lagi? Ada fermentasi. Nah, sekarang ibu fokus hanya menjelaskan 2 saja. Ada proses pembekuan dan proses pengeringan. Yang proses pembekuan itu menyimpan makanan dengan cara dibekukan, merupakan salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Nah, salah satunya ini yang paling aman itu yang pembekuan, ya. Caranya itu kemaslah makanan dengan rapat dan gunakan sistem vakum. Apa itu sistem vakum? Itu plastik yang kedap udara, yang tidak ada udaranya dipres, itu namanya sistem vakum. Suhu yang baik untuk pembekuan cepat sekitar minus 35 derajat Celcius sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Itu yang pembekuan. Tadi ada filet ikan, itu pembekuan, ya. Yang kedua ada proses pengeringan. Apa itu proses pengeringan? Itu bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas aman untuk disimpan. Proses pengeringan sederhana dilakukan dengan menggunakan panas matahari, dijemur sampai kering. Ya, contohnya ikan biasanya ya, ikan asin itu dikeringkan. Nah, kalau pengeringan secara modern itu dilakukan dengan mesin yang dapat diatur suhunya dengan aturan pengolahan. Nah, itu metode pengolahannya ya, macam-macam metode pengolahan. Kemudian ada tahapan pengolahan produk setengah jadi. Kalau tahapan pengolahan itu sama, yang sudah kalian pelajari dari kelas 7, 8, dan sekarang kelas 9, itu ada 4 tahapan pengolahan. Itu yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian penyajian atau kemasan, yang terakhir ada evaluasi. Perencanaan itu mencakup ide dan identifikasi kebutuhan. Ya, sebelum kalian praktek, pasti kalian membuat perencanaan dulu. Kemudian pelaksanaan itu mencakup alat, bahan, dan cara pembuatan.
Kemudian penyajian dan kemasan. Kalau penyajian itu saat disajikan, kalau kemasan itu dibungkus. Dan yang terakhir adalah evaluasi, itu penilaian. Nah, untuk yang produk setengah jadi, itu kemasannya dilihat di sini ada gambarnya, ya kalian bisa lihat. Itu yang pertama tadi ada plastik yang divakum. Itu kemasannya ada plastik yang divakum dan ada pengalengan. Nah, ini yang dikaleng, tapi tidak hanya sekedar dikalengkan saja, ya. Itu harus melalui direbus dulu di air yang panas untuk menghilangkan mikroorganisme atau kuman-kuman yang menempel, ya. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti ada sesi tanya jawab jika kalian ada materi-materi yang belum dipahami. Sekian saja penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.